Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian para serta kajian ya halaqah ngaji kitab dengan izin Allah di sore hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian bahasa Arab ya dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayani rahimahullah taala. Pertemuan yang kedua ya sebelumnya baru satu pertemuan ya masih di Mukodimah sebelumnya. Nah ini ya tentang asorfu wal i'rab ya, jadi Mukodimah ini mengenal ilmu-ilmu bahasa Arab ya al-ulum al-arabiyah. Nah yang terpenting dari ilmu bahasa Arab itu adalah nahwu sorof. Setelah nahwu sorof tentu adalah ilmu mufrodat ya, ke ilmu lugoh dan ilmu balagoh. Jadi empat itu yang paling penting. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab itu kan bisa dalam kondisi satu kata dan bisa dalam kondisi kalimat, susunan kalimat. Ya, masing-masing dari keduanya bisa ditinjau dari segi lafadznya dan dari segi maknanya. Ya. Nah, dalam kondisi satu kata dari segi lafadznya itu adalah ilmu tasrif, pelajari dalam ilmu tasrif. Dari segi maknanya ya satu kata dari segi maknanya itu ada ilmu mufrodat ya atau ilmu logo ya. Dalam kondisi susunan kalimat dari segi lafadznya yang mempelajari tentang bentuk-bentuk lafadznya itu ilmu nahu, dan dari segi maknanya dipelajari dalam ilmu balaghah ya. Jadi sorob dan irob ini memang lebih kepada bentuk-bentuk lafadz ya, bagaimana lafadz-lafadz dalam bahasa Arab itu disusunnya. Ya itu sekarang ini yang Asur Polilo tuh sudah ya sampai dua paragraf ya. Jadi ketika satu kata ya itu ada bentuk-bentuk lafaz itu adalah ilmu sorof atau tasrif ya, sedangkan ketika menjadi susunan kalimat ya dari segi lafadznya ya kondisinya apakah dia rafa, nasab, jar ya, jazam itu adalah ilmu irob. Ilmu irob itu maksudnya ilmu nahu ya, ilmu irob maksudnya ilmu nahu. Ya, nah kemudian penulis mengatakan fasarfu maka sorob itu ilmun biusulin, adalah ilmu tentang usul-usul pokok ya, maksudnya kaidah-kaidah ya tu'rafu biha yang diketahui dengannya siagul kalimatil arabiyati, bentuk-bentuk siag jama dari sigot, bentuk-bentuk kalimat bahasa Arab atau kata ya, kalimat ini maksudnya kata, wa ahwaluha dan kondisi-kondisinya, allati laisat bi'irobin wala binain yang bukan irob dan bina ya. Jadi bukan dari segi irob dan bina ya. Suara jelas yang lain?
Agus belum mendengar suara. Ya, nah itu pengertian dari sorob ya. Fahuwa ilmun yubahas ya apa ya bahasu anil kalim. Itu adalah ilmu yang membahas tentang kalim. Ini halaman 8 ya. Kata ya. Min haitsu ma ya'ridu lahu ya dari segi yang nampak baginya min tasrifin dari tasrif wa ilal ya. Ilal wa idgham ya pengidghaman ya antara satu huruf dengan huruf yang lain yang sama ya. Ibdal pergantian huruf ya wabihi na'rifu dan dengannya kita mengenal ma yajibu an takuna alaihi apa yang wajib eh apa untuk menjadi ya di atas kaidah-kaidah tersebut atau hal-hal tersebut ya dari tasrif ilah dan sebagainya binyatu al kalimah bentuk kata ya atau pembentukan kata. Jadi tasrif ini lebih fokus kepada bagaimana kata itu bisa terbentuk ya dengan pola-pola tertentu ya dengan kondisi-kondisi tertentu. Qabla intidhamiha fil jumlati sebelum tersusunnya ia di dalam kalimat. Ya, jadi belum berbicara tentang kalimat, tasrif itu hanya berbicara tentang kata. Ya. Bagaimana pembentukan kata. Itu dari segi susunan lafadznya, itu wilayah ilmu tasrif. Sedangkan ilmu nahwu itu kalau sudah tersusun dalam kalimat. Wa maudu'uhu dan maudu'nya maksudnya objek ilmu yang dipelajari ya dalam ilmu saraf itu al ismul mutamakin isim yang mutamakin ay mu'rob isim yang mu'rob. Jadi kalau isim mabni tidak ada tidak dibahas ya dalam ilmu tasrif dia hanya isim yang mu'rob dan juga sebenarnya yang mustaq ya. Jadi bukan yang jamid ya. Wal fi'lul mutasarrif ya fi'il yang mutasarrif bukan fi'il yang jamid. Fala ya bahasu anil asma'il mabniyah. Ya, tasrif itu tidak membahas isim-isim mabni. Ya, isim mabni ya seperti domir ya isim isyara, mausul dan sebagainya itu tidak ada kaitannya dengan ilmu tasrif. Wala anil af'alil jamidah dan tidak juga tentang fi'il-fi'il yang jamid ya yang tidak ada tasrifnya yang tidak terkait dengan corob ya. Fi'il jamid itu ya seperti nikma bisa ya laisa jadi sebetulnya fi'il jamid ya dan dari segi arti juga dia bukan kata kerja. Wala anil huruf dan juga tidak membahas huruf. Jadi tidak ada kaitannya dengan huruf ya ilmu tasrif. Pokoknya kana qadiman juz'an min ilmin nawi. Dulu tak sorop itu termasuk bagian dari ilmu nahu. Ya wa kana yu'raf annahu bi annahu ya. Nah, dulu itu ilmu nahu dikenal bahwa ia itu adalah ilmu untuk bihi, ilmu yang diketahui dengannya ahwalul kalimatil arabiyah, kondisi-kondisi kata-kata bahasa Arab mufradatan wa murakkabatan, baik dalam kondisi satu kata ataupun dalam kondisi susunan kalimat. Jadi dulu sebelumnya ilmu nahwu itu masih bersifat umum ya, menjelaskan tentang bagaimana kondisi ya bentuk-bentuk baik itu kata ataupun kalimat. Tapi kemudian ya di masa berikutnya itu mengalami apa
eh, kekhususan ya, jadi ilmu nahu terkhusus membahas susunan kalimat, nah, sedangkan yang masih dalam satu kata disebut ilmu sorof atau tasrif. Wasarfu min ahamil ulumil arabiyyati. Sorof termasuk ilmu bahasa Arab yang paling penting. Lianna alaihi ilmu awal. Lianna alaihi ilmu awala. Karena ia jadi rujukan ya. Jadi pijakan awal ya. Fi dobti siagil kalim. Di dalam apa namanya, menetapkan bentuk-bentuk kata ya. Jadi dobet ya, bagaimana suatu kata itu baik, dobet itu kan baik itu titik ya ataupun huruf ya atau syakal ya. Jadi bagaimana huruf-hurufnya itu, bagaimana syakalnya di dobet itu kan terkait dengan kondisi huruf-huruf dan syakalnya ya. Tapi dah masih untuk kata ya, untuk kata. Wa ma'rifati tasghiriha, mengenal tasghirnya. Jadi bagaimana cara membuat tasghir ya. Untuk makna kecil ya, tasghir itu misalnya dari kata apa, kitab jadi kutaib begitu, itu tasghir. Wa nisbah ilaihi ya, nisbah. Ini pembahasan-pembahasan ya di antaranya. Bagaimana membuat nisbah ya. Wal ilmi bil jumu ya, dan mengetahui jama-jama ya, kiasia wasamai, baik itu yang dikiaskan ya, diterapkan pada apa, banyak kata ya, wasamaiya, dan yang didengar. Jadi tidak dikiaskan ya, hanya kata-kata khusus saja. Wasyadza, dan juga yang syad. Wa marifati ma ya'tari ma ya'taril kalimat, dan mengetahui ya apa yang apa datang kepada kata-kata min ilalin ya, baik itu ilal ya, jadi ada ilat, huruf-huruf ilatnya, atau idgham ya, atau pengidghaman ya, meleburkan dua huruf, atau ibdal, atau pergantian. Pokoknya dzalik, dan yang selain itu minal usul, dari kaidah-kaidah alati yajib ala kulli adibin, yang wajib bagi setiap sastrawan ya, jadi orang yang apa namanya, menggeluti adab, adab itu maksudnya sastra, sastra Arab ya, wa alimin, dan seorang yang berilmu, seorang ulama, an ya'rifaha, untuk mengetahuinya. Khasyatal wuqu'i fi akhta'in, karena khawatir terjatuh ya pada kesalahan-kesalahan. Ya, yaqa'u fiha katsirun minal muta'arridin, yang banyak dari para pegiat ya sastra jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Ya, jadi ini apa manfaatnya ya, atau samarohnya, buah ya, buah dari ilmu tasrif ini adalah menjaga untuk tidak terjerumus dalam kesalahan, khususnya dalam pembentukan kalimat, apa, pembentukan kata ya. Kalau ilmu nahu berarti kan menjaga agar tidak terjerumus pada kesalahan dalam pembentukan atau dalam penyusunan kalimat. Alladzina la hadza lahum min hadzal ilmil jalilin nafi, yang mereka tidak punya bagian dari ilmu yang mulia yang bermanfaat ini. Ya, jadi kalau
yang bergelut ya di dunia sastra. Jadi membuat apa namanya sastra dalam bahasa Arab, tapi tidak memiliki pondasi ilmu sorof ini, mutasrif ini, maka dia akan banyak terjerumus ya ke dalam kesalahan. Wal irob dan irob bahwa mayuraful yaum bin nahwi. Nah, irob yang dikenal hari ini dengan nahu, ya, ilmu nahu. Ya, ilmun biusulin adalah ilmu yang mempelajari tentang usul atau kaidah turofu biha yang diketahui dengannya ahwalul kalimatil arabiyah. Kondisi-kondisi kalimat bahasa Arab min haitsul irob wal mina dari segi irob dan bina. Kata-kata ya dia mempelajari kata juga, cuman dari sisi irob dan binanya. Ya, ai min haitsu mayaridulaha yaitu dari sisi yang muncul ya padanya fi halit tarkibiha dalam keadaan susunan kalimatnya. Jadi ilmu nahu itu hanya mempelajari kata ketika dia sudah tersusun dalam kalimat. Ya, kalau katanya belum tersusun dalam kalimat, belum menjadi wilayah pembahasan ilmu nahu. Fihi na'rifu ma yajibu alaihi. Jadi dalamnya kita mengetahui apa yang wajib padanya an yakuna akhirul kalimah min rafin. Ya, yang akhir kalimatnya itu atau keadaan akhir kalimatnya itu baik dia itu marfu ya rofa min rafin au nasbin atau nasab mansub au jarin atau jar au jazmin atau jazm. Ya, nah ini untuk yang apa? Au luzumi halatin wahidah atau menetapi satu kondisi. Ya, ya kalau yang ada yang murab, ada yang mabni ya. Kalau mabni itu dia dalam satu kondisi ya mabniun ala apa ya tidak berubah. Sedangkan yang murab itu berubah. Nah, cuman sebenarnya yang mabni juga dia bisa punya kedudukan ya, bisa ada rofa, nasab, jar, hanya tidak ada tandanya, tidak punya tanda ya. Sedangkan yang murab punya tandanya. Ba'da intidhamnya fil jumlah setelah tersusun di dalam kalimat. Wa ma'rifatuhu daruriyatun dan mengetahuinya adalah mendesak ya suatu hal yang darurat ya yang mesti ya likulli man yuzawirul kitabata bagi setiap orang yang bergelut ya atau sibuk ya aktif di dalam menulis ya wal hitobata ya hitobah berkhutbah pidato berceramah ya wa mudarasatal adabil arabiyyati dan mempelajari ya adab ya sastra sastra Arab. Ya, nah itu pengantar tentang mengenal ilmu nahwu dan sorob ya khususnya. Dan berikutnya beliau masuk ke pembahasan yang biasa ya dimulai dengan mengenal kata dan pembagiannya. Al kalimatu wa aqsamuha kata dan pembagian pembagian. Al kalimatu labdun ya dulu ala maknan mufradin. Kata itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna mufrad. Ya, satu ya. Mufrad di sini maksudnya satu. Wahia salah satu aksamin ya ada tiga macam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Al ismu isim madalla ala maknan fi nafsihi. Yang menunjuki kepada makna pada dirinya sendiri. Muqtarinin bizaman. Yang disertai dengan waktu. Ya, yang beriringan dengan waktu. Ya, kaholidin seperti holid, wa farosin, kuda, ya, wa usfurin, burung apa?
Pipit ya, usfur. Wadarin ya, negeri ya atau rumah. Hintatin, gandum ya, main dan air. Ya. Jadi memberi petunjuk mana pada dirinya sendiri itu artinya ketika disebutkan kata-kata dari isim ini sudah tergambar di dalam pikiran. Misalnya Khalid ya itu ada gambarannya kan dalam pikiran kita. Faros ya kuda pasti ada gambarannya tergambar di dalam diri kita itu namanya beri makna pada dirinya sendiri dan tidak disertai waktu. Tidak bisa ya dikatakan telah kuda, sedang kuda, akan kuda nggak bisa. Tidak bisa disertai waktu. Wa alamatuhu tandanya an yasihal ihbaru anhu ya yaitu bisa diberi keterangan ya bisa diberi keterangan obar. Katai seperti ta min katabtu dari kata katabtu ya itu tanya itu domir ya jadi saya katabtu berarti saya telah menulis. Nah, saya itu adalah isim. Kenapa? Karena dia bisa diberi keterangan. Jadi keterangannya yaitu telah menulis. Telah menulisnya kan khobar keterangannya. Jadi sesuatu yang bisa diberi keterangan yaitu adalah isim. Ini apa cirinya ya, tandanya ini yang pertama ya. Ihbar anhu atau disebut juga isnad ilai ya. Disebut juga isnad ilai. Yang bisa diberi keterangan. Wal alif min kataba. Alif dari kata kataba ya. Itu domir ya. Alif isnain. Jadi mereka dua orang laki-laki telah menulis. Itu kan bisa diberi keterangan. Wal wau min katabu. Ya wau jamaah dari kata katabu. Mereka laki-laki telah menulis. Au yakbalu. Nah ini kemudian yang kedua. Tadi yang pertama ihbar anhu ya. Yang kedua menerima alif lam. Yakbalu al. Karrojuli seperti arrojul ya ada alif lamnya. Ya, yang ketiga awit tanwin, tanwin. Kafarosin ya seperti faros. Ya, kemudian yang berikutnya harfan nida ya bisa juga menerima huruf nida. Yang setelahnya ya. Jadi setelah huruf nida itu pasti isim karena yang dipanggil itu pasti isim. Tidak mungkin memanggil fiil atau huruf. Ya ayuhan nas wahai manusia. Ya. Itu ayunya isim atau an-nasunya juga isim. Awal fajar atau menerima huruf jar. Ka'tamid ala man yasiku bihi. Seperti ya ini contoh ya tamid berpeganglah kepada orang yang kamu percaya ya. Ala man yasiku bihi. Nah, itu ada ala huruf jar setelahnya adalah isim man ya namanya adalah isim. Ya, jadi ini tanda-tanda isim itu ihbar anhu, kemudian alif lam, ya, kemudian apa tanwin ya kemudian huruf nida dan huruf jar ya ada lima. Tanwin ya apa itu tanwin? Tanwin itu nunun sakinah zaidah, nun yang sukun tambahan. Tanwin itu kan dari kata nun, nun tanwin, jadi dari kata nun kemudian dimasukkan ke dalam wazan nawana ya nawana yunawinu tanwin ini memberi nun gitu ya. Menunkan gitu ya. Tanwin itu kan menunkan. Jadi di tanwin itu adalah memberikan nun yang sukun ya sebagai tambahan. Talhaku yang menyertai awakhirul asma'i. Akhir dari isim ya lafzon secara lafad wa tufarikuha khotton wa waq'an. Ya dan berbeda dengannya dengan nun ya secara tulisan
dan apa secara eh, tempatnya ya, menempatinya. Ya, jadi tanwin ini asalnya nun, cuman dia tulisannya tidak tidak ditulis dengan huruf nun. Ya, tanwin itu dibunyikannya adalah bunyi nun, tapi tulisannya bukan tulisan huruf nun. Ya, seperti kan Muhammadun, ya. Muhammadun itu kan ada nun sukun ya, cuman dia tidak ditulis dengan huruf nunnya. Ya, hanya dengan menggandakan harokat. Ya kan, domahnya jadi dua ya, jadi dua domah, jadi tanwin ya. Fathahnya jadi dua fathah, kasrohnya jadi dua kasroh. Nah, ada beberapa macam sebetulnya ya tanwin itu. Kalau di sini ya disebutkan tiga ya. Kalau di Alfiah itu di cara Alfiah itu lebih lebih dari tiga. Hal awal yang pertama tanwin tamkin, tanwin tamkin. Wa huwa lahiq lil asma'il murabah munsharifah, yaitu yang menyertai isim-isim murab yang munsharif. Ya, ini selain yang eh, munsharif itu ya yang bisa bertanwin ya. Beda dengan goer munsharif. Kalau goer munsharif kan tidak bertanwin. Seperti rojulin ya, kitabin. Walidhalika summiya tanwin musarfi aidon. Oleh karena itu dinamakan juga tanwin sorob. Sorob di situ kan maksudnya tanwin. Kemudian yang kedua ya asani tanwin tankir. Tanwin tankir wa huwa ma yalhaqu ba'dal asma'il mabniyah. Yaitu yang menyertai sebagian isim mabni. Asmil fi'li ya wal alam maktumi bihi. Ya seperti isim fi'il, ismul fi'li ya. Ya ismul fi'li termasuk isim mabni ismul fi'li itu. Jadi bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Bisa seperti misalnya ufin, fala taqul lahuma ufin. Ufin itu ada tanwin tapi dia isim mabni. Kalau yang tanwin sebelumnya kan tanwin itu isim murab ya. Kalau ini menyertai isim mabni sebagian saja, sebagian isim mabni. Ini disebutnya tanwin tankir. Tanwin untuk menakirohkan. Tankir itu kan menakirohkan. Jadi dia untuk membedakan antara nakiro dengan ma'rifah. Ya, dan juga nama yang diakhiri dengannya. Ya, jadi akhir dari nama misalnya waih. Nah, ini waih eh, apa namanya salah satu akhir ya yang biasa digunakan untuk nama. Ini berasal dari bahasa Persia ya, waih. Seperti si bawai ya. Mardawi, Maskawi, Rohawi. Ya, atau kadang dibacanya juga Rohuyah ya, bisa Rohuyah, bisa Sibuyah berarti kan beda cara pembacaan. Kalau ahli hadis tuh lebih suka membaca Rohuyah gitu ya. Kalau ahli bahasa Arab lebih suka membaca Waih ya, Sibawai, Rohawi. Farqan bainal ma'rifati minhuma wan nakirati. Untuk membedakan antara ma'rifah di antara keduanya ya, yang pakai tanwin dan yang tidak, ya dengan yang nakiro. Famanuwina kana nakirotan yang ditanwinkan dia menjadi nakiro wa malam yunawan kana ma'rifatan. Yang tidak ditanwinkan itu adalah ma'rifah. Mislu sohid wa sohid. Soh dan sohid. Ini simpil ya. Diamlah artinya uskut. Nah, kalau berarti dia ma'rifah. Kalau sohin berarti nakiro. Mahin ya. Mah itu mada ya apa? Ih itu ayu syai. Mada juga ada. Ihin.
Wa mislu marartu bisibawai wa sibawaihin ahor. Aku melewati sibawai dan sibawai yang lain. Nah, kalau sibawai yang pertama ma'rifah, artinya dia sudah dikenal yang mana? Ahli nahwu. Ya, sibawai yang ahli nahwu. Nah, dan juga sibawai yang lain. Nah, sibawaihin menggunakan tanwin karena dia nakiro, tidak dikenal. Ay rojulin, ya maksudnya adalah seseorang akhor yang lain musamma bihadzal ismi yang dinamakan dengan nama ini. Ya, fal awal ma'rifah yang pertama ma'rifah, wal akhir nakiro li tanwini. Nakiro karena memberinya tanwin. Idza qulta soh, apabila kamu mengatakan soh, fa inna ma tatlubu ila mukhatabika, kamu meminta kepada lawan bicaramu an yasfuta anil hadi an hadisil ladzi huwa fihi, untuk diam dari pembicaraannya ya yang sedang ia bicarakan. Ya, wa idza qulta lahu ma, ya fa anta tatlub ilaihi an yakufa, ya, ma itu berarti apa? Eh, diam ya. Kamu meminta kepadanya untuk diam, menahan dari apa yang dia sedang lakukan ya. Wa idza qulta lahu ya fa anta tatlu minhu istizadah min hadisihi alladzi yuhadisuka iya. Jadi kalau mah itu artinya berhenti ya, berhenti untuk berbicara. Ya, kalau itu meminta untuk menambah pembicaraannya, apalagi gitu kan, dari pembicaraannya yang sedang ia bicarakan kepadamu. Amma in qulta lahu, ya adapun jika kamu berkata kepadanya sahin wa mahin wa ihin bitanwin dengan tanwin fa inna matatu min sukut an kulli hadis. Ya, engkau meminta kepadanya diam dari semua pembicaraan. Jadi bukan hanya pembicaraan yang sedang dia bicarakan saja. Umum, ya nakiro. Jadi tidak ditentukan kalau nakiro itu kan. Sedangkan yang marifat tadi tertentu diamnya dari pembicaraan kamu yang sekarang. Kalau pembicaraan yang lain yang tidak disuruh diam. Begitu juga mahin tadi kaf an kulli syai, menahan dari segala sesuatu. Dan ihin tadi wal istizada bin hadis ayi, hadis dari pembicaraan apa saja. Ya, nah ini masih banyak ya. Ada berapa? Satu lagi ya. Jadi kita cukupkan dulu ya pembahasannya sampai situ. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Dua macam tanwin ya. Tanwin apa? Tamkin dan tankir. Jadi ada tanwin iwan yang ketiga. Allah